Halo teman-teman, di video kali ini aku mau baca buku dengan judul 40 Amalan Pelebur Dosa karya Syekh Mahmud Al-Misri. Kenapa aku mau baca buku ini? Karena aku mau belajar juga amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk melebur dosa. Bertaubat kembali di jalan Allah tentu saja dianjurkan segera. Namun sebentar lagi juga akan datang bulan penuh ampunan yaitu bulan Ramadan. Alangkah lebih baiknya kita bisa mengetahui amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk melebur dosa di bulan penuh ampunan ini. Aku berharap video ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk aku saja, namun juga untuk teman-teman. Mukadimah. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal-amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Robmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Amma ba'du, Allah tidak menciptakan seorang mukmin dalam keadaan maksum, terjaga dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Sebaliknya, manusia adalah makhluk yang terus berusaha menaati Rabb-Nya, bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepadanya sebatas kemampuannya dalam rangka mengamalkan firman-Nya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Apabila seorang mukmin terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka seakan dunia menjadi sempit baginya. Bahkan pada saat itu dia merasa dosa tersebut bagaikan gunung tinggi yang dia sedang duduk di bawahnya. Dia khawatir gunung tersebut akan runtuh menimpanya. Hal itu karena dia selalu menghadirkan Allah dalam hatinya, perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Karena itu termasuk rahmat Allah yang sempurna tatkala dia meletakkan jalan keluar dan kemudahan dari kekangan dosa-dosa tersebut. Rahmat tersebut bisa dalam bentuk ampunan terhadapnya dan gugurnya siksaan yang semestinya ia dapatkan, atau dalam bentuk mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Itulah rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu.
Berangkat dari sini, aku membulatkan tekad untuk menyusun beberapa halaman yang aku persembahkan bagi saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, dalam rangka menjelaskan lewat pemaparan singkat bagaimana siksaan Allah bisa gugur dari para pelaku kemaksiatan. Kami juga melengkapi tulisan ini dengan sebab-sebab meraih ampunan dan kiat berdosa. Aku memohon kepada Allah agar menjadikan karya ini bermanfaat bagi kaum muslimin di setiap masa dan tempat, karena hanya Dialah yang mengatur dan maha kuasa untuk melakukan hal itu. Ditulis oleh hamba yang membutuhkan ampunan Allah, Zat yang pengampun lagi maha penyayang, Mahmud Al-Misri. Sebab-sebab gugurnya siksaan dari pelaku kemaksiatan. Penulis Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah berkata, jika seorang mukmin terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka Allah telah membuka untuk hamba-hambanya pintu-pintu rahmat agar dengannya mereka dapat selamat dari siksaan akibat perbuatan mereka. Dengan syarat mereka ikhlas dan bertakwa kepada Allah. Kerugian besar dan sungguh kerugian besar bagi siapa yang tidak memanfaatkan sebab-sebab yang dapat menggugurkan siksaan tersebut. Sebagian ulama telah menghimpun beberapa sebab penggugur azab akibat kemaksiatan-kemaksiatan berdasarkan nas teks Al-Quran dan Sunnah. Berikut kami rangkum untuk saudara pembaca apa yang dipaparkan oleh pensyarah Al-Aqidah At-Tahawiyah terkait tema ini. Beliau berkata, hukuman api neraka jahanam dapat gugur dari pelaku kemaksiatan dengan 10 sebab yang diketahui melalui penelitian terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa sebab sebagai berikut. Yang pertama, taubat. Allah berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat, menturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 59-61. Allah juga berfirman, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 160. Taubat yang dapat menggugurkan siksaan adalah taubat nasuha, yaitu taubat tulus yang lahir dari lubuk hati, bukan hanya sebatas ucapan dengan kata-kata. Taubat yang diiringi dengan penyesalan atas kemaksiatan yang telah dilakukan, tekad kuat untuk tidak melakukan dan menambalnya dengan amalan-amalan ketaatan. Tidak ada perselisihan di kalangan umat Islam bahwa taubat adalah sebab teraihnya ampunan dan gugurnya siksaan. Bahkan tidak ada sesuatu yang menjadi sebab diampuninya seluruh dosa selain taubat. Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Kedua, istighfar. Allah berfirman, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka masih meminta ampun, beristighfar. Quran Surat Al-Anfal ayat 33.
Sebenarnya istighfar termasuk ke dalam makna taubat karena makna istighfar adalah memohon ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Termasuk syarat taubat adalah penyesalan atas dosa yang dilakukan seorang hamba. Dan permohonan ampunan istighfar adalah pertanda penyesalan ini. Hanya saja makna taubat lebih luas dari istighfar karena di antara tuntunannya adalah bertekad kuat menjauhi kemaksiatan di masa mendatang. Ketiga, melakukan amalan-amalan kebaikan. Allah berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud ayat 114. Yang keempat, musibah-musibah dunia yang menimpa seorang hamba berdasarkan sabda Nabi dalam Asy-Syahihain. Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh rasa letih, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, dan kegundahan hingga duri yang tertancap padanya, melainkan Allah menebus dengannya sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Ketahuilah bahwa peleburan kesalahan-kesalahan terwujud dengan sebab terjadinya musibah itu sendiri, dengan syarat orang yang diuji bersabar dengannya. Dengan begitu, dia merengkuh pahala tambahan di samping peleburan terhadap dosa-dosanya. Sebaliknya, jika dia berkeluh kesah, maka dia mendapatkan dosa baru, sedangkan peleburan terhadap kesalahan-kesalahannya tetap terwujud dengan terjadinya musibah itu. Yang kelima, azab kubur. Yang keenam, kengerian dan kesulitan berat pada hari kiamat. Yang ketujuh, syafaat orang yang Allah izinkan memberi syafaat pada hari kiamat. Yang kedelapan, ampunan Allah yang maha penyayang tanpa melalui syafaat. Sebagaimana Allah berfirman, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. 9. Doa kaum mukminin dan istighfar mereka untuknya selama ia hidup dan sesudah wafatnya. 10. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Nabi bersabda, jika orang-orang beriman telah selamat dari api neraka, mereka ditahan di sebuah jembatan di antara surga dan neraka. Mereka saling menuntut kishah, kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia, hingga ketika mereka telah dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Demi Allah yang jika Muhammad ada di tangannya, seseorang dari mereka lebih mengenal tempat tinggalnya di surga dibandingkan dia mengenal tempat tinggalnya di dunia. 11. Amalan yang dihadiahkan untuk seorang mukmin. Hal itu dapat berupa pahala, sedekah, atau haji, atau ibadah lainnya. Ahlus sunnah sepakat bahwa orang-orang mati dari kalangan orang beriman akan mendapatkan manfaat dari usaha orang-orang yang masih hidup melalui dua sarana. Pertama, sarana yang dihasilkan oleh si mayit selama hidupnya. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi bersabda, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah, jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak salih yang mendoakannya. Kedua, sarana berupa doa orang-orang muslim dan istighfar mereka serta sedekah dan haji. Para ulama berbeda pendapat tentang ibadah-ibadah badaniyah seperti syaum, puasa, sholat, membaca Al-Quran, dan zikir. Abu Hanifah, Ahmad, dan jumhur salaf berpendapat bahwa ia sampai kepada mayit, sedangkan pendapat yang masyhur dari mazhab
Syafi'i, dan Malik bahwa ia tidak sampai. Terkait kiat-kiat untuk meleburkan dosa-dosa, maka ada yang berbentuk amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, atau perkataan-perkataan yang diucapkannya yang karena perkataan atau perbuatan itu Allah mengampuninya. Terkadang kiat ini disebutkan dalam bentuk kabar-kabar dari Nabi tentang suatu amalan yang dilakukan umat-umat terdahulu. Tujuannya agar kita juga meneladani mereka melakukan amal-amal tersebut dengan harapan Allah akan mengampuni kita sebagaimana Allah telah mengampuni mereka karena amal-amal tersebut. Berikut ini, wahai saudara dan saudariku tercinta, kiat-kiat yang dapat meleburkan dosa. Aku menyuguhkannya kepada kalian seraya berharap kepada Allah yang Maha Benar agar mengampuni semua dosa-dosa kita dan menutupi seluruh aib-aib kita.